Puasa mendidik kepekaan sosial. Saya ingin mengantarkan agar bahasan ini meresap ke dalam kalbu kita, bahwasannya tingkatan ilmu sama-sama mungkin saya hanya sekedar kembali mengulang, ada 4. Yang pertama, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Yang keempat, jarang dibahas ini, isbatul yakin. Agar bisa memahami 4 tingkatan ilmu, 4 tingkatan keyakinan ini, saya beri contoh ilmu yakin. Misalnya kita mendapat kabar, Bu, Pak, ada kecelakaan, mobil tabrakan dengan truk. Mobil biasa, maksudnya dengan mobil truk di km sekian, kilometer sekian. Oh, itu namanya kita dapat informasi ilmu yakin. Karena yang mengabarkan kita yakini informasinya benar. Kemudian kita setel televisi, buka handphone, ada langsung nampak disiarkan di televisi, atau ada sudah liputannya di channel YouTube tertentu. Wah, benar, ternyata di km sekian ada tabrakan truk dengan minibus. Ceritanya langsung memang ingin bergegas pula berangkat dia menggunakan sebuah kendaraan. Kalau yang kedua tadi itu dia lihat dengan mata kepalanya melalui televisi, melalui medsos, itu namanya baru ainul yakin, kelihatan oleh mata. Yang ketiga, ceritanya beranjak dia, kebetulan lewat jalur tol tersebut, belum dievakuasi, berhenti sejenak. Oh, dilihat langsung betul ada kecelakaan. Turun dia sejenak, kelihatan. Bukan katanya, bukan hanya melihat informasi dari televisi atau media sosial melalui handphone. Dia langsung lihat. Itu namanya ainul yakin. Ya Allah, betul ada korban jiwanya, walau tidak meninggal, luka parah, dia lihat langsung. Hakul yakin. Yang mana yang disebut isbatul yakin? Isbatul yakin adalah orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Yang ngalamin. Ceritanya dia merasakan enggak? Merasakan. Dia bercerita. Ceritanya sudah sehat kembali. Yang mengalami itu disebut isbatul yakin. Dia bercerita saat mulai pulih, ya Allah, saat di KM sekian, tiba-tiba saya oleng, hilang kendali. Aduh, ketika saat peristiwa tersebut enggak sadarkan diri, saya sakit. Tanpa terasa kala itu seolah saya berada di mana. Dia bercerita, ngalamin langsung. Itu namanya isbatul yakin. Puasa luar biasa dahsyatnya, menghantarkan orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan lagi ilmu yakin, bukan lagi ainul yakin, bukan lagi hakul yakin, tapi isbatul yakin. Orang yang berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenam merasakan matahari,
hingga terbenam matahari, merasakan begini ya rasanya haus, begini ya rasanya lapar. Oh luar biasa, saat terik panas menyengat, begini rasanya. Saya harus bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Bagi suami istri tidak boleh untuk bersenggama. Bukan hanya itu saja, begini rasanya saya harus kendalikan diri saya. Bukan hanya mengendalikan tidak makan dan minum saja, saya kendalikan dua buah mata saya kendalikan dua buah telinga saya kendalikan lisan saya dari ghibah, saya kendalikan. Bukan hanya berpuasa secara fisik saja, batin pun berpuasa. Sampai-sampai diperintahkan saat sedang berpuasa diajak berantem, diajak ribut, diajak berkelahi. Jawab kata Rasulullah, "Inni shaim," aku sedang berpuasa. Dia langsung menyelami, merasakan isbatul yakin. Dia merasakan bukan hanya satu hari, ayyamam ma'dudat, bisa 29 atau 30 hari. Akhirnya orang yang berpuasa dididik langsung untuk memiliki kepekaan sosial. Tuh Ibu ya, insya Allah ini hanya diuraikan. Yakin orang yang berpuasa memiliki kepekaan sosial. Bahkan di dalam Al-Quran, kepekaan sosial terkait dengan harta orang yang membutuhkan. Lisa'ili wal mahrum. Ibu ya, kok nggak ada yang Allah nih. Lisa'ili wal mahrum. Baik orang yang meminta karena dia memerlukan atau dia diam saja, kita harus peka. Ya Allah, kalau kita sih boleh jadi setiap hari saat puasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, menahan lapar, haus, dahaga. Tapi bagaimana mereka yang berhari-hari tak jumpa makanan? Bagaimana mereka yang berhari-hari kalau kita saat berpuasa hanya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari? Teramat banyak saudara-saudara kita boleh jadi bukan hanya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, sampai keesokan harinya belum jumpa makanan. Ya Allah, peka kita. Dan kepekaan sosial itu bukan sebatas dahaga, lapar, merasakan penderitaan sesama. Kepekaan bermakna tadi itu saat diajak berkelahi, dia cenderung menebar kedamaian. Ini shaim. Orang berpuasa peka senantiasa dari hasil puasanya itu, selalu berpikir positif, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Apa sih bedanya senang dengan bahagia? Sebagai penutup uraian daripada puasa mendidik kepekaan sosial ini, ketahuilah beda antara senang dan bahagia. Sudah tahu belum nih Ibu? Alhamdulillah. Perbedaan yang sangat mencolok senang dengan bahagia. Senang memperoleh, mendapatkan apa yang kita inginkan tercapai, senang. Diberikan sesuatu hadiah, kita mendapatkannya, diberikan kita senang.
dihormati, dihargai. Cita-cita, harapan, apapun yang kita inginkan kita dapat. Inginnya A, B, C, D, E, F, G, H terwujud, senang. Tapi ketahuilah, senang menerima, saat tidak menerima, dia cenderung tidak suka, dia cenderung tidak senang, dia cenderung kecewa. Aduh, kenapa ya? Belum juga yang saya inginkan, belum yang saya cita-citakan. Harapannya begini kok belum, bisa kecewa. Tapi sebagai penutup, kalau bahagia, kalau senang, dia senang saat menerima. Bahagia adalah senang saat mengeluarkan, senang saat memberikan. Saat ibu memberikan takjil, aduh senang, bahagia. Apalagi ibu lewat, takjil yang ibu berikan tuh untuk buka puasa dimakan. Saat ada orang memerlukan, Pak, Bu, tolong, saya memerlukan ini. Ibu memberi, mengeluarkan, diterima. Ya Allah, bahagia. Itulah sebabnya puasa, setelah kita berikan niat semata karena Allah, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari kita menahan dari hal yang membatalkan. Saat kumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahagia kita karena kita memberikan ibadah semata karena Allah. Pun hikmahnya agar hidup ini bukan semata mencari kesenangan, kita senantiasa terus diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan buah daripada salah satu hikmah puasa, yakni mendidik kepekaan sosial. Usai nanti kita laksanakan ibadah puasa 11 bulan ke depan, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Bukan hanya kita minal aidin al faizin kullu amin wa antum bi khair, bahwa 11 bulan ke depan memiliki kepekaan sosial. Bukan hanya bagus hablum minallah kita, tapi juga bagus hablum minannas kita, alias menjadilah kita insan hamba Allah yang melalui training, tarbiyah, pendidikan puasa memiliki pribadi bukan hanya soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Bagus hablum minallah kita, bagus hablum minannas kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan ya Allah kami hamba-hambamu ya Allah, selagi hayat dikandung badai ini ya Allah, beri senantiasa Ramadan Karim yang kau jumpakan pada kami ini ya Allah dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadikan kami insan-insan yang bagus, hablum minallah kami ya Allah, juga hablum minannas kami ya Allah. Menjadilah kami hamba-hamba yang soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Inilah perwujudan daripada Islam rahmatan lil alamin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.